Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini meneruskan kajian-kajian dalam kitab Bulughul Maram. Hadis selanjutnya wa anhu ay wa an Abi Hurairah wa an Aisyah, dan juga datang dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bimaktasaba. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara, di antara hadis-hadis yang masih berkaitan tentang mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah, ini ada hadis datangnya dari istri Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bersabda, iza anfaqatil mar'atu, apabila, ini kita artikan mar'ah itu istri ya. Iza anfaqatil mar'atu, apabila seorang istri mengeluarkan infak, dalam artian di sini bisa diartikan harta saja secara umum, min ta'ami baitiha, dari persediaan makanan, ghairu atau ghairi mufsidatin, tapi dengan catatan ya, tidak mempengaruhi untuk persiapan makan di keluarganya, kana laha ajruha bima anfaqat, maka seorang istri yang mengeluarkan makanan, ini bisa kita analogikan, kita bisa sesuaikan dengan kias, yaitu dalam bentuk harta secara umum. Berarti bukan harus makanan saja. Kana laha ajruha bima anfaqat, maka seorang istri yang mengeluarkan harta, atau secara spesifik tadi, secara khusus spesifik masalah makanan, maka seorang istri seperti itu mendapatkan pahala mengeluarkan harta. Wali zawjiha, dan bagi suaminya, ajruhu bimaktasaba, pun mendapatkan pahala sebab harta itu daripada pencarian atau mungkin suami mencari nafkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu sengaja saya baca secara umum saja, tapi secara terperinci begini memahaminya. Hadis di sini datangnya dari istri beliau, istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Dan sering saya kemukakan dalam beberapa kesempatan dan di beberapa tempat, kita ini umat Islam sangat-sangat beruntung ya. Memang salah satu hikmatnya, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu punya istri yang namanya Siti Aisyah. Beliau cerdas, ahli ibadah, dan tentu ya, beliau itu orang yang sangat memahami keadaan atau tanggap. Nah, dari Siti Aisyah inilah banyak hadis yang dari Nabi kita Muhammad SAW itu buat didikan kita semua, buat pelajaran. Termasuk adalah hubungan suami istri di rumah itu begini. Jadi kata Nabi, kalau seorang istri mengeluarkan makanan, dalam hal di sini tadi saya bilang secara spesifik ya, secara khusus, tapi secara umum, kalau seorang istri itu ketika dia mengeluarkan harta, baik makanan atau dalam bentuk uang atau harta yang lain, tapi ketika mengeluarkan harta yang dari rumahnya ini tidak menyebabkan bahasanya mengganggu atau mungkin bahasanya tidak mempengaruhi kebutuhan harian di rumah tangga itu gitu, maka seorang istri itu ketika mengeluarkan harta tadi mendapat pahala. Mendapat pahalanya apa? Mendapat pahalanya karena mengeluarkan harta, meskipun harta yang dikeluarkan bukan punya dia, akan tapi punya suaminya gitu. Yang tadi saya bilang nih, mengeluarkan dalam bentuk makanan saja atau mungkin secara umum ya, harta apa sajalah gitu. Padahal harta itu punya suaminya. Tapi ketika dia mengeluarkan untuk kebaikan,
meskipun dia yakin dan itu tahu persis bahwa yang dikeluarkan bukan harta dia, itu pahala buat seorang istri. Gitu. Ternyata kata Nabi yang indah dan sangat hebat ini, yang berpahala bukan istrinya saja yang ketika mengeluarkan harta, akan tapi wali zaujiha, suaminya pun meskipun bukan secara khusus beliau mengeluarkan, bukan seorang suami yang mengeluarkan harta itu, tapi karena harta itu sumbernya dari mata pencaharian suami, atau itu harta didapat karena kerjanya seorang suami, maka istilahnya berarti seorang istri mendapat pahala karena mengeluarkan harta. Yang kedua, suami pun mendapat pahala karena sumber harta itu adalah milik suami. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini diambil kesimpulan yang tadi saya bilang, bahwa salah satu trik ya, ini kita diajarkan tadi saya bilang kan ini, bahwa Siti Aisyah itu banyak mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita ini, tentu sumber itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi salah satu untuk mencapai kesakinahan keluarga, ini saya bilang kesakinahan ini, memang intinya mencari keluarga yang sakinah 100% tidak ada. Ya, bisa dibuktikan baik melalui penelitian atau konsensus, mencari keluarga sakinah 100% enggak ketemu. Entah suami istri, entah mungkin nanti anak dengan orang tua, anak dengan mertua, nanti dengan anak, dan selanjutnya dan selanjutnya. Istilahnya mencari keluarga sakinah 100% itu tidak ada. Tapi kita ikhtiar, kita usaha, meskipun tidak mencapai 100%, kita usaha semaksimal kita. Ternyata ini filosofisnya, hikmatnya. Jadi untuk mencari, menggapai kesakinahan keluarga itu diantaranya adalah keluarga yang gemar mengeluarkan harta. Itu intinya. Jadi tadi saya bilang kesimpulannya, kalau keluarga dalam artian tanda kutip, suami gemar mengeluarkan harta, istri pun gemar mengeluarkan harta, itu salah satu trik untuk mencapai keluarga sakinah. Kenapa saya katakan sakinah? Begini, bapak-bapak, saudara-saudara, orang yang mau mengeluarkan harta itu sangat bagus, tapi ketika terrealisasi, ketika dapat diaplikasikan, itu mendapatkan masya Allah kenikmatan, ketentraman, kenyamanan tersendiri. Oke lah, kita aja deh nih bapak-bapak, saudara-saudara, kita pengen mengeluarkan harta, itu udah bagus banget karena kita punya niat bagus. Pengen mengeluarkan harta, entah diberikan untuk masjid, untuk musola, yayasan, bahkan secara khusus fakir miskin. Kita punya niat, punya keinginan baik itu aja udah merupakan nikmat. Tapi kan tidak semua orang, atau bahasa saya biar gampang, belum tentu semua orang niat berbuat baik, perbuatan baik itu terrealisasi, tercapai, belum tentu. Maka tadi ketika kita punya niat baik kemudian terlaksana, itu sangat-sangat nikmat yang sangat besar. Ini bahasa saya diulang nih, nikmat yang sangat besar. Makanya orang yang punya harta kemudian dia mampu mengeluarkan harta itu, entah kita statuskan sebagai zakat, sebagai infak, atau sebagai sedekah, itu salah satu cara untuk menenteramkan batin. Sebab kata Nabi kita Muhammad SAW, al-yadul ulia khairu minal yad as-sufla. Orang yang mampu mengeluarkan harta itu lebih bagus ketimbang al-yad as-sufla, diartikan yang meminta. Makanya orang-orang yang mampu mengendalikan hartanya itulah orang yang hebat. Tapi kebalikan, orang yang minta-minta itulah manusia yang dihina, dikecam dalam Islam. Makanya minta-minta itu dia dapat statusnya halal aja, tapi tidak ada nilai keberkahannya. Makanya orang mendapatkan harta kalau minta-minta itu tidak ada kepuasan tersendiri, tidak akan ada puas-puasnya. Tapi kebalikan, ketika kita mampu mengeluarkan harta meskipun sedikit, ada ketentraman, ada kepuasan batin. Itulah yang saya maksud tadi dalam kajian filosofis atau batin atau ilmu nafsi, bahwa dididik oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu kalau mengeluarkan harta, tanda kutip ya, harta itu relatif apa saja, itu salah satu trik cara untuk mencapai ketentraman, ketenangan batin. Nah, kembali dalam kajian di sini, berarti ini dimotivasikan, diberikan semangat kepada kita ini, bahwa orang yang mengeluarkan harta saja sudah berpahala. Meskipun ini secara khusus nih, yang mengeluarkan harta itu seorang istri, padahal harta yang dikeluarkan bukan punya dia, punya suami. Nah, menarik dalam kajian fikih begini, suami
itu kalau sudah yakin sifat istrinya, kemudian istrinya mengeluarkan harta meskipun tanpa izin suami, boleh. Ini kajian fikih nih. Makanya saya contohkan tadi, suami punya harta, kemudian istrinya sedekah atau mengeluarkan infak atau mengeluarkan zakat lah, tanpa sepengetahuan suami. Tapi istrinya yakin banget, husnuzon banget, positive thinking banget. Meskipun suaminya nggak tahu, tapi kalau dia keluarkan harta untuk kebaikan, nanti suaminya akan ridho. Itu yang disebut namanya boleh. Tapi kebalikan, kalau cara ngaji ilmu ushul fikih maupun mukhalafah nih, pemahaman kebalikan. Kalau seorang istri yakin suaminya itu enggak ridho kalau hartanya dikeluarkan, maka seorang istri tidak boleh mengeluarkan harta milik suami. Nah, ini diambil ungkapan bahasa Nabi, ghairu mufsidah. Pemahamannya adalah begini. Kalau seorang istri niat berbuat baik kemudian dia mengeluarkan harta suami, tapi akan mengganggu, bahasa saya tadi nih, akan mempengaruhi yang berkaitan tentang keluarganya, berkaitan dengan suami nggak mengizinkan, atau mungkin ada makanan menyebabkan jadi berkurang dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi bahasanya seorang istri itu kalau ingin mengeluarkan harta suami, dengan catatan dia yakin, andai kata suaminya nggak tahu, tapi ketika tahu dia akan ridho. Atau yang kedua, ketika mengeluarkan harta suami tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu untuk keperluan rumah tangganya, itu dibolehkan. Nah, itu salah satu kesimpulan tadi saya bilang bahwa Bapak saudara-saudara. Jadi intinya melalui hadis di sini kita dikasih semangat oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mencapai ketentraman batin yang mengeluarkan harta gitu. Yang kedua, harta itu kalau milik suami, istri boleh mengeluarkan meskipun tanpa sepengetahuan suami. Tapi ada tanda kutip tadi catatannya. Suatu saat kalau suaminya tahu, suaminya ridho. Nah, itu menyebabkan seorang istri ketika mengeluarkan harta suami itu berpahala, dalam waktu bersamaan suami yang punya harta itu pun tetap berpahala. Yang ketiga, bahwa Bapak saudara-saudara, ini mungkin kesimpulan terakhir, yang ketiga, bahwa yang namanya mengeluarkan harta yang dimiliki oleh suami berpahala itu dengan catatan ghairu mufsidah. Ini sangat penting nih. Pertama tadi tentram batin karena mengeluarkan harta. Yang kedua itu harta suami dikeluarkan meskipun tanpa sepengetahuan suami, tapi yakin suaminya ridho nanti kalau tahu. Yang ketiga ghairu mufsidah, diartikan kita ini sangat bagus menolong orang lain, kita ini sangat bagus mengeluarkan harta untuk orang lain, bahkan untuk masjid, untuk musola, untuk yayasan, sangat-sangat bagus. Tapi dari hadis di sini kata Nabi ghairu mufsidah, artinya apa? Kita lebih utamakan dulu keluarga gitu, jangan dibalik. Fakir miskin diberikan, yayasan juga diberikan, masjid juga diberikan, musola diberikan, tapi akan mengganggu, akan mempengaruhi kekurangan dari keluarga itu sendiri. Nah, itu nggak boleh. Itu disebut namanya kita mengeluarkan harta itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Oke lah, kalau saya mau contohkan begini dalam bentuk kuantitas nih. Kalau kita mampu mengeluarkan harta sedekah dengan 2.000, ya jangan 10.000. Kalau kita mampunya mengeluarkan harta sedekah dengan 5.000, ya jangan 20.000. Berarti di sini kita diberikan didikan yang menarik. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Inilah saya coba sitir ungkapan dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibadnya. Dan ini kebetulan kitab Nasoihul Ibad saya biasa baca di hari Kamis untuk mahasiswa STK PTK. Itu saya bilang begini. Dan ungkapan dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, al-jud fil aghniya hasanun walil fuqara ahsan, kata beliau. Kalau orang miskin dermawan gitu, itu lebih bagus ketimbang orang kaya yang dermawan. Jadi kesimpulan syair atau ungkapan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau orang miskin, orang fakir masih butuh harta tapi masih mau mengeluarkan gitu, masih mau mengeluarkan harta meskipun sedikit, itu lebih afdol, lebih utama ketimbang orang kaya yang mau mengeluarkan harta. Meskipun secara kuantitas, meskipun secara jumlah tentu orang kaya mengeluarkan harta banyak. Penyebabnya kenapa kalau orang miskin ketika masih mau mengeluarkan harta itu lebih afdol, sebab orang miskin secara umum masih butuh harta. Maka diambil kesimpulan ungkapan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ini, orang yang masih butuh harta alias fakir miskin tapi masih mau bersedekah, itulah salah satu ciri khas
orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadis di sini kita dibimbing oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa kita bukan dididik, kita bukan dibimbing untuk menjadi orang baik pribadi saja. Akan tapi kita dibimbing untuk bisa berbuat baik untuk orang lain. Entah orang lain itu dalam bentuk sebagai fakir miskin, atau kita memberi bantuan kepada masjid, pada musola, pada yayasan. Itu salah satu contoh bahwa kita bisa berbuat baik untuk hal-hal yang berkaitan tentang kebaikan juga. Mudah-mudahan dengan hadis di sini kita termasuk pengikut junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang bisa melaksanakan, yang bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran beliau. Insya Allah kita termasuk yang mendapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk keberkahan pengajian ini atau kajian ini kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.